Selain social distancing, kemudian juga physical distancing dan juga work from home, pemerintah pusat maupun daerah juga tidak henti-hentinya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, khususnya di Kota Bandung ini, para pelajar kemudian juga mahasiswa sudah mulai belajar di rumah dan beberapa dari para pekerja juga sudah melakukan work from home. Beberapa kegiatan yang ada di luar rumah ini perlahan sudah mulai dikurangi, kemudian juga pusat-pusat perbelanjaan juga sampai beberapa minggu depan di Kota Bandung ini sudah mulai tutup. Nah, pagi hari ini bersama saya Desi Juliani kita akan membahas terkait dengan serba-serbi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 khususnya di Kota Bandung. Sudah hadir bersama saya narasumber pagi hari ini ada Dr. Dewi Primasari. Selamat pagi dokter, dan sebagai Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Bandung. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, selalu jaga imunitas ya dok ya? Dong. Selalu kita ya? Harus menjaga, betul sekali, garda terdepan kan ya dok ya. Oke dokter, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan COVID-19, terus juga virus corona, ini sebenarnya ada perbedaan nggak sih dok dengan istilah-istilah ini? Ya, kalau coronavirus itu sendiri itu memang dia keluarga virus yang besar dan ini sudah lama sebenarnya ada di dunia. Yang dulu sering kita dengar itu seperti SARS, itu juga keluarga coronavirus. Masih keluarga. Jadi coronavirus itu keluarga besarnya. Oke. Gitu. Keluarga coronavirus ini adalah keluarga besar. Keluarga besarnya virus. Kemudian. Sementara kalau COVID-19 ini kita bicara jenis baru coronavirus yang baru ditemukan di akhir tahun 2019 kemarin, tepatnya di Tiongkok ya. Betul. Jadi ini adalah virus baru ya dok ya? Virus baru. Secara spesifik, COVID-19 itu seperti apa dok? Dia adalah virus yang menyerang ke saluran pernafasan, menyebabkan beberapa gejala. Kalau pada manusia antara lain demam, kemudian disertai batuk, pilek, gangguan pernafasan, bisa pasiennya juga penderitanya merasa lemah, letih seperti itu. Oke. Kalau dari gejala-gejala ini memang seperti mirip influenza? Seperti mirip flu biasa ya. Tapi yang paling kentara? Yang paling kentara ini kalau pada COVID bisa terjadi perburukan yang bisa pada akhirnya menyebabkan kematian. Oke. Perburukannya bisa terjadi biasanya karena daya tahan tubuh dari penderitanya itu sendiri yang kurang sehingga tidak bisa melawan virus. Karena pada dasarnya kan virus itu adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri atau kita sering dengar di luaran self-limiting disease. Karena sebenarnya dengan daya tahan tubuh yang baik si virus ini bisa dilawan dan akhirnya diproduksi antibodi dan akhirnya si penderitanya bisa sembuh. Tapi pada kondisi di mana daya tahan tubuh seseorang itu tidak baik, rendah, nah virusnya yang menang kan, akhirnya terjadi kegagalan organ yang bisa menyebabkan kematian. Dan memang si COVID-19 ini menyerangnya saluran pernafasan dok? Saluran pernafasan utamanya. Tidak ada yang lain, hanya saluran pernafasan saja atau pada kondisi tertentu? Perkembangan penyakitnya, perjalanan penyakitnya akhirnya bisa berkembang ke berbagai organ yang menyebabkan kematian itu biasanya karena ada kegagalan dari organ-organ lain juga. Jantung, ginjal, seperti itu. Dan usia-usia yang rentan ini yang dibahayakan gitu dok? COVID ini cukup bahaya kalau akan membahayakan kalau yang daya tahan tubuhnya kurang tadi. Misalnya pada usia anak-anak kita tahu dia belum sempurna kan ya, daya tahan tubuhnya belum sempurna pada usia anak-anak. Kemudian juga pada usia lanjut di atas 60 tahun juga di mana daya tahan tubuhnya juga sudah turun lagi gitu. Nah, itu juga membahayakan. Kemudian juga apabila dalam rentang usia tersebut tapi dia punya penyakit penyerta yang lain yang rentan terhadap infeksi, misal penderita diabetes itu juga rentan terhadap infeksi, kemudian
penderita dengan gangguan imunologi, misalnya penderita penyakit kronis kanker, misalnya seperti itu juga rentan. Oke, yang rentan itu bisa digaris bawahi adalah anak-anak dan lansia mungkin ya, dok ya, karena memiliki penyakit penyerta rata-rata. Dan memiliki penyakit penyerta. Oke, dan memiliki penyakit penyerta. Oke, kemudian kalau dokter ini kan di lapangan nih dok ya, bagaimana sih dok sebenarnya kondisi si penyebaran COVID-19 ini di Kota Bandung khususnya dok, dan kenapa ini menjadi perhatian dan memang masyarakat tidak boleh menyepelekan terkait dengan COVID-19 ini? Ya, karena COVID ini saat ini bisa beredar menyebar luas di masyarakat melalui kontak tadi ya, kontak dengan terutama percikan ludah. Okay. Dan kita sering tidak menyadari saat kita berinteraksi itu dengan teman-teman, dengan lingkungan kerja keliling kita, itu terjadi percikan-percikan ludah yang di saat kita berbicara atau ada keluhan batuk, bersin, dan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari, tanpa ternyata kita ya sadari, dok ya. Okay. Jadi memang saat ini dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat, khususnya juga kita di Bandung, untuk mencegah penyebaran dari virus COVID ini lebih luas. Oke. Nah, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini sedang menggalakkan gerakan-gerakan nih, dokter. Ada yang disebut dengan social distancing, kemudian juga physical distancing dan juga work from home. Nah, untuk si social distancing dan physical distancing ini, apa sih perbedaannya, dok? Dari keduanya, apakah memang hanya ya kalau yang ini jaga jarak sosial aja, kalau misalnya yang physical hanya untuk jaga dari individu ke individu, atau gimana sih dok sebenarnya? Itu kan hampir mirip ya dok ya? Hampir mirip. Betul. Sebenarnya jadi yang awal istilah yang kita sebarkan itu adalah social distancing. Social distancing. Maksudnya adalah pembatasan aktivitas sosial. Oke, jaga jarak sosial ya dok ya? Jaga jarak sosial. Jadi aktivitas sosialnya dibatasi. Tadinya kita sering misalnya arisan, ngopi bareng. Ngopi, ya betul dok. Ya itu, jadi acara ngopi barengnya, arisannya itu di online, pindah tempat kan, dibatasi gitu ya, pembatasan. Tapi ini ada kemudian ternyata istilah ini mungkin menjadi perdebatan gitu, kesannya membatasi interaksi sosial. Padahal kan sebenarnya maksudnya lebih tepatnya jadi memang berubah menjadi aktivitas fisik, pembatasan fisik, karena yang dibatasi itu bukan aktivitas sosialnya tapi interaksi fisiknya. Jadi masih boleh kontak, masih boleh arisan tetap bisa dilakukan secara online gitu ya. Jadi aktivitas sosial kita tidak dibatasi, tapi lebih ke kontak fisiknya yang dibatasi. Gitu. Jadi misalnya untuk social distancing, misalnya kalau ini termasuk social distancing nggak sih dok? Kayak misalnya jaga jarak nih. Ya, sosial dan fisikal itu hampir mirip, lebih ke dia ke bahasa aja ya, istilah bahasa. Tapi pada prinsipnya adalah membatasi aktivitas kontak fisik dengan membatasi interaksi sosial, itu mungkin yang lebih tepat ya. Jaraknya? Jarak itu 1-2 meter. Idealnya segitu dok? Ya. 1 sampai dengan 2 ya, meter? Karena ditenggarai percikan ludah saat kita berbicara itu bisa mencapai jarak 1,8 meter. Jadi 1 sampai 2 meter lebih baiknya ya. Jaga jarak 1 sampai dengan 2 meter. Dan kalau misalnya untuk yang kumpul-kumpul itu dialihkan dulu lah lewat rumah atau misal di online ya dok ya? Online-nya di WA Group aja ya. Baik. Dokter, kita akan masih bahas soal serba-serbi COVID-19 ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami.